ke Stadion Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan kita nantikan pertandingan babak kedua antara kesebelasan Persija Pusat menghadapi PSBL Bandar Lampung. Di babak pertama tadi kedudukan masih 0-0 walaupun kita tahu bahwa kesebelasan Persija lebih banyak mendominasi pertandingan dan memiliki sejumlah peluang yang gagal dimanfaatkan atau dimaksimalkan menjadi gol. Sementara di lain pihak mitra olahraga kesebelasan PSBL hanya sesekali melakukan serangan balik dan lebih berkonsentrasi untuk bertahan. Karena kelihatannya bahwa target PSBL hanya menahan seri Persija, dengan demikian menambah nilai 1. Nilai PSBL sendiri sampai pertandingan ke-8 ini mitra olahraga adalah 5. Dengan sisa 1 pertandingan menghadapi Petrokimia Putra di Lampung pada tanggal 14 Februari mendatang. Sementara itu Persija dengan nilai 11. Jika berhasil memenangkan pertandingan ini mitra olahraga, maka Persija memastikan diri untuk bisa lolos ke babak playoff 8 besar dengan nilai yang dikumpulkannya adalah 14. Karena di peringkat pertama grup B wilayah barat kali ini Petrokimia Putra baru mengumpulkan nilai 12 dengan sisa pertandingan menghadapi PSBL di kandang lawan. Dengan demikian maka peta persaingan di grup B wilayah barat ini memang sangat menarik untuk kita nantikan sampai berakhirnya putaran pertama atau di babak penyisian ini. Karena siapa yang akan lolos atau 2 tim yang akan lolos di playoff 8 besar harus kita tunggu sampai pada tanggal 14 Februari nanti. Paling tidak 1 kesebelasan lagi. Karena Petrokimia dengan nilai 13 posisinya belum aman betul atau masih bisa digeser oleh kesebelasan lain, terutama Persib. Jika Persib pada sore hari ini yang menghadapi kesebelasan Persita di Stadion Benteng Tangerang mampu mengalahkan lawannya di kandang lawan. Mitra olahraga, kesebelasan Persija banyak diperkirakan atau diprediksi orang akan mampu lolos bahkan sampai ke babak final menghadapi kesebelasan Persebaya. Itu mengingat bahwa kesebelasan Persija dengan materi pemain yang berkelas bintang dan dukungan dana yang melimpah merupakan satu modal untuk bisa berprestasi maksimal di Liga Indonesia 5. Apalagi pembina Persija sendiri, Bang Yos atau Sutioso, Gubernur DKI Jakarta, sudah mencanangkan target untuk bisa menjuarai Liga Indonesia 5. Satu target yang tentu saja merupakan cambuk ataupun pemicu motivasi para pemain Persija untuk berprestasi maksimal. Tapi kalau kita lihat di sepanjang pertandingan babak pertama 45 menit tadi mitra olahraga, maka cukup banyak kelemahan yang dimiliki oleh para pemain Persija. Terutama dengan absennya Luciano Leandro yang posisinya digantikan oleh Fenar Huta Barat. Fenar sendiri tampil kurang mengesankan atau jauh dari apa yang diharapkan oleh pelatih Sinyo Aliando untuk menggantikan peran dari Luciano Leandro. Dia sering kehilangan bola, kemudian juga sering kalah dalam melakukan duel mitra olahraga. Akibatnya kita saksikan tidak ada seorang pemain pun yang mampu berfungsi sebagai playmaker atau pengatur serangan dari kesebelasan Persija. Sehingga alur serangan atau ritme permainan dari Persija di 45 menit babak pertama tadi terlihat agak kacau. Sebaliknya apa yang diperagakan oleh para pemain PSBL mitra olahraga, sekalipun mereka hanya sesekali saja melakukan serangan balik, tapi mampu membahayakan pertahanan dari kesebelasan Persija yang selama ini kita kenal solid, bahkan paling solid dibandingkan dengan 2 lini lainnya di kesebelasan Persija. Peran dari Denny Sembor sebagai ujung tombak yang seringkali harus menghadapi 2-3 pemain bertahan dari Persija, yaitu Nur Alim, Kopa Atangana ataupun Joko Kuspito, beberapa kali sempat merepotkan dan sempat juga sampai menembus kotak penalti dari kesebelasan Persija. Sementara kick off babak kedua akan segera dimulai. Inilah wasit yang memimpin pertandingan ini, Lanturno, tengah melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang harus disempurnakan sebelum memulai kick off babak kedua. Ya, akan dilakukan oleh para pemain Persija di sana. Tampak Rocky Putire dengan Dedi Umarela. Widodo sekarang.
Widianto. PSBL kali ini Maxi AP. Bola sudah keluar lapangan, pertandingan tidak mampu dikejar tadi oleh Widianto. Inilah Widianto. Lempar ke dalam dilakukan oleh Suprapto. Nur Alim sekarang. Joko Kuspito. Sampai saat ini kedua kesebelasan masih memainkan tempo yang sedang. Widodo sekarang coba melewati Margono. Rocky yang dituju. Dibayang-bayangi cukup ketat tadi oleh Patmawi, Rocky Putirai. Suprapto kembali Persija. Satu serangan yang kembali belum membuahkan hasil dilakukan oleh para pemain Persija tadi. Sementara sebagai informasi mitra olahraga di babak kedua ini Persija menggantikan seorang pemainnya, Zainal Jambak masuk nomor punggung 16 menggantikan Fenard Huta Barat. Yang kami katakan tadi penampilan Fenard memang tidak sesuai dengan harapan yang diberikan oleh pelatihnya Sinyo Aliandu. Agus Santiko, tendangan dari Denny Sembor. Hampir saja mitra olahraga Denny Sembor secara mengejutkan tadi melakukan tendangan. Tetapi belum tepat pada bidang sasaran, tipis saja di atas misar gawang M. Halim. Inilah Denny Sembor yang memang sangat berbahaya di sepanjang 45 menit babak pertama tadi. Rocky Putirai. Widodo maksudnya digagalkan tadi oleh Margono. Zainal Jambak. Salah umpan Wahyu Teguh. Denny Sembor yang dituju. Lebih dekat pada Nur Alim. Suprapto. Widodo, lepas kontrol Widodo. Wahyu Teguh sekarang. Nur Alim. Adrian Mardiansyah yang dituju terlalu tajam tadi. Tidak bisa dikejar oleh Adrian Mardiansyah, pemain yang juga sempat bermain untuk kesebelasan PSB dan sempat digembleng melalui proyek PSSI Bareti. Patmawi sekarang, Sinyo Aliandu tengah melakukan diskusi dengan Heri Kiswanto, asistennya. Dedi Umarela. Untuk kesekian kalinya para pemain Persija melakukan kesalahan umpan, terutama dari lini tengah ke lini depan. Kalau kita lihat penampilan dari kesebelasan Persija mitra olahraga, maka sangat jauh sekali dibandingkan dengan pertandingan mereka terakhir sebelum ini melawan Petrokimia Putra, di mana mereka menang 5-0. Ketika itu peran Luciano Leandro memang sangat sentral, selain mencetak 2 gol juga memberikan inspirasi bagi para temannya dan sekaligus mengatur ritme permainan dari tim Macan Kemayoran. Miro Baldubento, tengah
tengah bersiap, kita nantikan apakah dia akan menggantikan Rocky Putirai atau Widodo Cahyono Putro. Denny Sembor gagal melewati Joko Kuspito tadi. Adrian Mardiansah sekarang. Lamban mitra olahraga. Sulit jika para pemain Persija masih bermain monoton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan PSBL untuk mencetak gol. Tendangan spekulasi tadi dilakukan oleh Agus Santiko. Miro Baldo Bento tengah bersiap-siap. Ya, Dedi Umarela ternyata yang diganti. Ini satu hal yang menarik mitra olahraga, dengan demikian Sinyo Aliando memasang 3 pemain dengan naluri sebagai penyerang. Karena sebelumnya yaitu Rocky Putirai dan Widodo Cahyono Putro juga pemain yang punya karakter sebagai penyerang. Suprapto sekarang. Kita saksikan. Terlalu sering membuat kesalahan. Ade Abdullah kali ini dari PSBL. Aksi AP tidak akurat. Zainal Jambak. Wahyu Teguh. Satu kesalahan elementer tadi dilakukan, kembali salah pengertian dilakukan oleh para pemain Persija. Robi Marwanaya memberikan instruksi pada para pemainnya. Suprapto sekarang. Zainal Jambak. Adrian Mardiansyah. Widodo yang dituju. Zainal Jambak. Terlambat sedikit tentu saja merupakan keuntungan bagi lawan untuk menghalau bola. Ragu-ragu tadi Widodo apakah posisinya offside atau tidak. Akibatnya dia tidak mampu mengontrol bola dengan baik. Lempar ke dalam untuk Persija. Denny Sembor sekarang. Coba melewati Nur Alim. Kalah Denny Sembor dalam perebutan bola dengan Nur Alim. Wahyu Teguh. Rocky Putirai. Rocky Putirai sejak masuknya Miro Baldo Bento beroperasi di sektor kanan permainan Persija atau di sektor kiri pertahanan dari PSBL. Lah Rocky Putirai, pemain eksentrik yang selalu mengecat rambutnya dengan warna-warni.
Rocky. Untuk kesekian kalinya sundulan Rocky masih belum mampu menembus gawang dari PSBL, bahkan tidak tepat mengarah pada sasaran. Kita saksikan dari tendangan sudut Rocky yang memang punya keunggulan dalam melakukan sundulan. Gagal mencetak gol tadi, sementara mengalami masalah dengan wajahnya tadi ketika nyundul bola Rocky Putirai. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Olinga Atangana yang akrab dipanggil Kopa. Kita saksikan inilah Rocky Putirai. Nampak pelipisnya berdarah ketika dia coba menyundul, dan pada saat yang bersamaan pemain belakang dari SBL juga melompat. Miro Baldubintu. Widodo yang dituju. Offside walaupun terlambat tadi. Wasit kelihatannya terlalu bergantung pada hakim garis atau asisten wasit dan terlambat meniupkan peluit, pertanda posisi dari Widodo Cahyono Putro sudah offside. Margono. Maxi AP sekarang. Juga tidak berhasil, serangan sporadis yang dilakukan oleh PSBL. Rocky Putirai yang kembali memasuki lapangan. Bukan pelanggaran. Denny Sembor. 2 melawan 4 pemain Persija. Ade Abdullah dan lalu tajam dari bola dari Ade Abdullah. Inilah Ade Abdullah, top skor dari PSBL yang sudah mengoleksi 4 gol. Pelanggaran kali ini dilakukan terhadap Miro Baldubintu oleh Margono. Tendangan bebas untuk Persija, inilah Margono yang baru saja melakukan pelanggaran. Dalam tayang ulang kita saksikan bagaimana aksi individu dari Miro Baldubintu. Rocky. Halo, ada Nurkodis. Suprapto datang membantu. Adrian Mardiansyah. Widodo Cahyono Putro. Ya, ditarik tadi oleh Permenas Edoai. Kartu kuning kah? Wasit, ya, kartu kuning kedua untuk pertandingan ini diberikan tadi kepada Permenas Edoai. Dalam tayangan amat kita saksikan sudah kalah langkah dan tidak ada cara lain bagi Permenas Edoai kecuali menarik baju dari Widodo Cahyono Putro. Tendangan bebas untuk Persija dilakukan oleh Widodo. Widodo, Andrian. Benturan yang cukup keras tadi antara Adrian dengan Permenas Edoai. Tapi kedua pemain tidak mengalami cedera yang serius. Inilah Adrian Mardiansyah, pemain muda berusia 20 tahun. Zainal Jambak. Jaina lagi, pelanggaran dilakukan oleh Margono. Tanpa kesakitan kita saksikan mitra olahraga.
Pemain Persija ini Zainal Jambak yang baru masuk di babak kedua menggantikan Feyenoord Huta Barat. Zainal Jambak merupakan pemain Persija yang diorbitkan dari kompetisi Persija sendiri. Dia merupakan pemain dari PS Sabri. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Wahyu Teguh. Andrian, Rocky. Terlalu tajam. Tidak terkejar umpan dari Nur Alim tadi oleh Adrian Mardiansyah. Sementara 16 menit pertandingan babak kedua berlangsung. Persija 0, PSBL 0. Lempar ke dalam untuk Persija, Andrian Mardiansyah tadi. Irobaldo Bintu. Zainal Jambak. Suprapto. Gagal melewati Maxi Ape. Sudah keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Persija. Widodo sekarang dihalang-halangi oleh Patmawi, melewati dua pemain lawan. Masih juga belum bisa menembus gawang dari PSBL. Agus Santiko, serangan balik dari PSBL sekarang. Zainal Jambak. Irobaldo Bintu. Widodo dihalang-halangi oleh Maxi Ape. Tendangan sudut untuk Persija. Sementara pemain PSBL yang tengah bersiap-siap mitra olahraga tim adalah Akarim. Menggantikan Widianto nomor punggung 17. Inilah Widianto memberikan semangat pada Akarim. Sundulan dari Atangana tadi masih terlalu pelan. Belum mampu menembus gawang Agus Prianto dari PSBL. Ade Abdullah sekarang. Agus Santiko yang dituju, tidak mampu mengontrol bola dengan baik tadi. Suprapto sekarang. Umpan yang sangat jauh dari akurat mitra olahraga dilakukan tadi oleh Suprapto. Absennya Surya Lesmana juga sedikit memengaruhi serangan yang dilakukan dari sektor kiri kesebelasan Persija atau sektor kanan pertahanan PSBL, di mana dengan pola 3-5-2 peran kedua wingback Adrian Mardiansyah di kanan dan Surya Lesmana biasanya di kiri cukup memberikan kontribusi terhadap serangan Persija. Kali ini boleh dibilang minim sekali kontribusi mereka terhadap alur serangan dari Persija.
Margono. Wahyu Teguh. Miro Balubintu. Ya, pelanggaran kartu kuning ketiga dalam pertandingan ini diberikan tadi terhadap pemain yang baru masuk kelihatannya. Ya, nomor punggung 8 dari PSBL. Tendangan bebas untuk Persija belum dihadapi oleh Widodo. Jaga gawang Agus Prianto. Langsung ke arah gawang. Widodo Cahyono Putro melakukan satu tendangan yang bagus tadi dan dengan susah payah ditepis oleh penjaga gawang Agus Prianto. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana penjaga gawang Agus harus bekerja keras menghindari kebobolan gawangnya tadi. Tendangan sudut kali ini Persija. Widodo, masih ada Patmawi. Tendangan dari Suprapto kali ini juga belum menembus gawang Agus Prianto. Patmawi boleh disebut sebagai dewa penyelamat bagi timnya setelah dia berada di bawah mister gawangnya tadi, membuang bola tendangan dari Widodo. Inilah tendangan dari Widodo yang dihalau oleh Patmawi, pemain berambut gondrong. Ini tendangan dari Suprapto. Akarim. Denny Sembor. Agus Santiko sekarang. Pelan saja tadi tendangan dari Agus Santiko. Dan tepat pada penjaga gawang M. Halim. Satu peluang yang jarang didapatkan oleh PSBL tadi juga gagal dimanfaatkan. Ya, kita saksikan tadi dengan tangan Miro Balubintu mengontrol bola dan dengan demikian tentu merupakan satu pelanggaran. Robi Marwanaya. Targetnya adalah seri dilakukan oleh PSBL menghadapi Persija pada sore hari ini. Kelihatan para pemain PSBL mengulur-ngulur waktu. Matalka. Permenas Edoai. Akarim. Maxi. Ade Abdullah sekarang. Terjatuh Agus Santiko tadi. Dengan tidak mampu mengejar bola. Bang Yos, penasihat dari kesebelasan Persija dan sekaligus Gubernur DKI Jakarta bersama Abdul Kafi tadi. Rocky Putirai. Bayang-bayangi oleh Maxi Ape. Suprapto, pemain yang direkrut pelatih Sinyal Yandu dari Indosmen. Akarim. Pelanggaran dilakukan oleh Miro Balubintu terhadap Akarim.
Inilah Akarim yang mendapatkan kartu kuning tadi, merupakan kartu kuning ketiga dalam pertandingan ini. Hermenas Edoai, bukan pelanggaran. Widodo sekarang. Rocky yang dituju lebih dekat Nurkolis. Maxi Ape. Salah pengertian tadi antara Ade Abdullah dengan Agus Santiko. Denny Sembor. Agus Santiko. Lakukan sliding tadi. Miro Baldo Pinto yang harus jauh turun ke pertahanannya. Tendangan sudut untuk kesebelasan PSBL. Santai saja para pemain PSBL di olahraga karena mereka memang tidak terlalu memforsir kemenangan, hanya menargetkan seri, dan sampai saat ini memang mereka berhasil. Maxi Api akan melakukan tendangan sudut. Kita lihat Adi Abdullah dikawal oleh Atangana. Satu sundulan yang harus dibuang oleh Adrian Mardiansah tadi, mitra olahraga. Hampir saja bobol gawang Persija. Tegang Robi Marwana ya. Rocky Putirai sekarang. Zainal Jambak. Suprapto sekarang. Miro Baldo yang dituju Rocky. Membentur punggung Margono. Tendangan sudut untuk kesebelasan Persija. Rocky Putirai yang saat ini jadi top skor dari kesebelasan Persija dengan mencetak 3 gol bersama Dedi Umarela. Widodo akan mengambil tendangan sudut. Atangana tidak terjangkau tadi, tapi pelanggaran sebelumnya dilakukan. Inilah Olinga Atangana. Dan penjaga gawang Agus Prianto yang sedikit terpincang-pincang. Dihalau tadi oleh Nurkolis. Denny Sembor melakukan pelanggaran terhadap Nur Alim. Miro Baldo Bintu. Wahyu Teguh. Miro Baldo. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Nurkolis terhadap Miro Baldo Bintu. Rocky Putirai terburu-buru. Adrian Mardiansah masih berada cukup jauh untuk bisa mengejar bola. Miro Baldo. Terobosan masuknya pada Rocky, tapi Rocky sudah offside. Inilah Rocky yang pelipisnya berdarah tadi dalam duel ketika dia mendapat peluang di depan gawang PSBL.
Nur Alim sekarang. Rocky kita saksikan tadi coba menyerobot bola dari kaki Permenas. Adrian Mardiansyah. Margono salah satu palang pintu dari kesebelasan PSBL, dan kita saksikan Erik Iswanto. Wahyu Teguh. Offside, Zainal Jambak sudah berdiri offside. Inilah Zainal Jambak. Zainal memang biasanya sebagai pemain cadangan ketika Luciano Leandro bisa bermain. Akarim, Permenas Edowai, Margono. Maxi Ape. Tendangan spekulasi. Dan bola sudah keluar tadi, satu kesalahan dilakukan oleh M. Halim. Bola yang tidak berbahaya dan pelan saja tadi, tapi kontrol bolanya yang ceroboh sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian keuntungan bagi PSBL, tendangan sudut, sementara pergantian pemain dari PSBL. Masuk Yahya Sosomar, Denny Sembor nomor 11 keluar. Nur Alim sekarang. Adrian Mardiansyah. Zainal Jambak. Bagai tak punya tenaga mitra olahraga. Tendangan kaki kiri yang bukan saja melenceng jauh dari gawang PSBL, tapi juga pelan sekali sehingga sama sekali tidak membahayakan gawang PSBL. Tendangan dari Zainal Jambak tadi. Widodo. Masih bisa dikejar oleh Adrian Mardiansyah. Salah umpan kali ini Andrian. Pemain yang baru masuk tadi Yahya Sosomar. Sudah berusaha keras, tapi apa boleh buat mitra olahraga. Mungkin kemampuannya hanya sampai segitu kata orang. Sehingga Yahya Sosomar tadi terjatuh pada saat-saat yang menentukan. Suprapto. Widodo Cahyono Putro. Margono.
Miro Balubintu. Widodo. Gagal tadi Zainal. Maxi AP sekarang. Yahya Sosomar yang dituju. Ontang panting Yahya Sosomar tadi, tapi tetap tidak mampu menggapai bola. Nur Alim yang melakukan overlapping. Rocky atau Widodo sekarang. Pemain sekelas Widodo pun juga cukup sering melakukan kesalahan seperti yang baru saja diperlihatkannya tadi. Susah payah Nur Alim membantu serangan, kemudian memberikan umpan pada Widodo, dan Widodo tidak mampu memberikan umpan dengan akurat. Miro Balubintu. Saat menjelang pertandingan babak kedua Persija melawan PSBL, seri berarti kerugian besar bagi Persija yang harus bermain habis-habisan dalam pertandingan terakhir mereka melawan Persib Bandung minggu depan di Bandung. Adrian Mardiansyah, Rocky Putirai, kontrol bola yang buruk dari Adrian Mardiansyah. Permenas Udoai. Satu tandukan tadi dari Rocky Putira yang kembali tidak menemui sasaran. Ini merupakan sundulan kelima bagi Rocky yang gagal. Dalam tayang ulang kita saksikan Rocky tadi. Wahyu Teguh, Widodo yang dituju. Miro kembali. Kegagalan harus ditemui adalah para pemain Persija, kali ini oleh Miro Balubintu. Sodokan bolanya tadi masih menyamping di sebelah kiri gawang PSBL. Widodo, Adrian Mardiansyah. Boleh disebut tampil buruk Adrian Mardiansyah pada sore hari ini. Widodo sekarang. Kemudian Zainal Jambak dibayang-bayangi oleh Maxi AP.
Teguh Mirubaldo. Kita tunggu saat-saat jelang berakhirnya pertandingan antara Persija melawan PSBL ini. Apakah Persija tetap gagal membuat gol? Seorang bocah yang entah memikirkan apa, tapi tampak serius menonton pertandingan ini. Inilah Rocky Putira yang harus berjuang keras bahkan dengan darah yang menetes di wajahnya ketika melakukan duel tadi dengan Fatmawi. Satu semangat yang patut diberikan acungan jempol walaupun sampai saat ini Rocky belum mampu membolkan gawang PSBL. Adrian Widodo. Hanya peluang dan hanya nyaris. Itulah yang terjadi. Dan itulah yang harus dialami oleh para pemain Persija Mitra Olahraga dalam pertandingan melawan PSBL. Apakah ini yang disebut Dewi Fortuna belum berpihak pada Persija atau kekurang cerdikan? Sementara justru sebaliknya di kubu PSBL tidak bernafsu lagi untuk menyerang. Mereka hanya berkonsentrasi untuk bertahan dan tidak kebobolan. Widodo sekarang. Rocky. Rocky, kesalahan tadi dilakukan oleh pemain PSBL. Widodo, Mirubaldo pintu. Terus terang saya tidak memiliki istilah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana mandulnya para pemain Persija ini walaupun peluang sangat banyak mereka peroleh. Sekali lagi, apakah karena dijauhi Dewi Fortuna, Dewi keberuntungan, atau memang kekurang cerdikan, kekurang tenangan dari mereka, terserah pada Anda memberikan istilah yang tepat. Yang jelas begitu banyak peluang dan begitu banyak yang mubazir, tidak satupun yang berhasil diciptakan menjadi gol. Rocky lagi. Pemirsa dan mitra olahraga, kami perlu informasikan bahwa pada pertandingan lainnya di grup lain, yaitu di grup C wilayah tengah, kesebelasan Arema Malang sementara unggul 2-1 atas Pelita Bakri, tapi pertandingan sempat dihentikan karena ulah penonton atau sebagian penonton. Karena ulah penonton yang memasuki lapangan pertandingan. Sekali lagi, Arema melawan Pelita Bakri, skor adalah 2-1. Sementara di Surabaya, Persebaya melawan Persema. Perlu kami informasikan pula bahwa kedudukan 2-1 untuk kesebelasan Persebaya. Kami ulangi untuk kesebelasan Persema. Tapi pertandingan ini terpaksa dihentikan karena sekelompok penonton memasuki lapangan pertandingan sehingga aparat keamanan sulit atau panitia pelaksana sulit untuk meneruskan pertandingan.
Sementara di lapangan pertandingan terjadi sedikit ketegangan. Tidak terkejar tadi oleh Atangana, kembali menyia-nyiakan kesempatan dan keuntungan para pemain Persija. Ya, pertandingan berakhir sudah. Skor tetap 0-0 antara Persija melawan PSBL dalam lanjutan pertandingan di grup B wilayah barat ini. Ini merupakan kerugian besar bagi Persija, sebaliknya bagi PSBL hasil seri merupakan hasil yang maksimal karena memang sudah cukup memenuhi target. Dengan hasil imbang ini mitra olahraga, maka Persija sementara menyodok di peringkat pertama klasemen sementara di grup B wilayah barat dengan nilai 12 sama seperti Petrokimia Putra, tetapi selisih gol yang lebih baik dari Persija yaitu 10-3, sementara Petrokimia Putra tergeser ke peringkat 2 dengan nilai 12. Selisih gol adalah 11-13, keduanya sudah memainkan 7 pertandingan. Sementara PSBL tetap berada di posisi juru kunci dengan nilai 6. Dari 7 pertandingan, 1 kali menang, 3 kali seri dan 3 kali kalah. Gol memasukkan 7 dan kemasukan 8. Baiklah mitra olahraga Antv, dengan demikian selesai sudah siaran langsung kami dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Melaporkan jalannya pertandingan antara kesebelasan Persija Pusat melawan PSBL yang berakhir dengan 0-0. Saya Tris Irawan, pengarah program Rahmayanto, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Stadion Lebak Bulus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Anda jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan lemparkan kendali acara ini kepada Mas Farid Jafar Sidik untuk mengundi kuis Ligina. Oke, silakan Mas Farid.